Selamat siang semuanya. Oke, sudah ada sekitar 53 peserta ya. Baik teman-teman semuanya, semoga setelah makan siang, setelah uh, istirahat juga, semoga sudah kembali fresh lagi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, di sini saya mau cek peserta dulu ya. Teman-teman yang bergabung di sini boleh tahu dari daerah mana saja, boleh chat ke kolom chat ya. Jadi ada sekitar 59 peserta. Tapi kameranya masih mati semua nih teman-teman. Boleh diaktifin mungkin ya. Terus chat ke kolom chat. Cek semangat dulu ya sebelum kita memulai ke kegiatan selanjutnya. Karena kegiatan selanjutnya ini tidak kalah pentingnya dengan kegiatan yang sebelumnya juga. Jadi harus semangat dulu ya teman-teman. Oh, ada dari Purwokerto juga teman-teman ternyata. Negara Sudiang, oke. Baik ya. Nah, saya mau menyampaikan dulu. Di sini ada yang masih belum punya Gojek, aplikasi Gojek, atau sudah punya semua? Oke. Saya tidak mendengar satupun suara, teman-teman. Sudah ada punya. Yang sudah punya ya. Ya, kalau belum punya, ternyata Gojek itu ada tawaran, teman-teman. Jadi untuk pendaftar baru itu, untuk peserta download Gojek itu, kita bisa dapat voucher Gokar atau Goreng nilai total Rp135.000. Banyak banget ya. Nah, kita tinggal menggunakan kode promo antri vaksin dan dapatkan diskon Gokar dan Goreng sampai dengan 90%. Oke, sudah bisa dilihat di layar ya. Jadi yang belum punya Gojek bisa download Gojeknya ya. Oh, halo Kak Farisa dari Pulau Buru. Siap, sepertinya semua sudah semangat lagi ya untuk mengikuti sesi selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi ini adalah sesi Skutolib. Saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Kak Soma Salim S untuk mengambil alih kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Semoga masih tetap semangat ya mengikuti rangkaian acara Scholarship kita. Baru saja tadi kita mengikuti sosialisasi beasiswa LPDP yang dibawakan langsung oleh Direktur Beasiswa LPDP bersama timnya. Dan sebagai rangkaian scholarship juga kita akan melanjutkan dengan follow up berupa mentorship untuk calon pendaftar beasiswa LPDP tahap kedua ini. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya, jadi sebelumnya saya perlu jelaskan tentang scholarship ini. Scholarship ini sebenarnya singkatan dari Scholars Talk About Scholarship. Jadi awardee, alumni akan berbicara tentang scholarship khususnya LPDP. Adalah salah satu program kerja dari Departemen Pengelolaan Alumni Mata Garuda Sulawesi Selatan. Nah, scholarship ini terbagi dari 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu sosialisasi beasiswa, yang juga kerjasama dengan Departemen Sosial dari Mata Garuda Sulsel yang baru saja kita laksanakan tadi. Kemudian yang kedua mentorship beasiswa LPDP, sesi yang akan kita lakukan sekarang dalam bentuk pemaparan atau sosialisasi tentang kegiatan mentorship ini. Kemudian nanti akan ada juga simulasi wawancara LPDP. Jadi
kita harapnya ke depan teman-teman yang mengikuti mentorship, ya ada yang lulus ke tahap wawancara, nanti kita akan adakan simulasi wawancara bagaimana tips dan trik menghadapi interviewers dari LPDP agar kita bisa berpeluang besar untuk diterima sebagai awardee LPDP. Nah, kita masuk langsung saja ke mentorship ini ya. Oke, mentorship ini kegiatannya dalam bentuk mentoring calon pendaftar beasiswa LPDP tahap 2 yang kita selanjutnya sebut sebagai menti, yang dilakukan oleh awardee dan alumni LPDP, yang kita sebut sebagai mentor. Nah, adapun tujuannya yaitu memberikan bimbingan dan mengarahkan menti selama proses pendaftaran aplikasi beasiswa LPDP tahap 2. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi tentang tentang bagaimana cara mendapatkan LOE, bagaimana menyusun essay, bagaimana membuat personal statement, kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang belum atau masih dalam proses perencanaan melakukan tes TOEFL atau IELTS, teman-teman bisa konsultasi juga ke mentornya. Nanti akan ada aturan khusus, tapi itu aturannya akan kita berikan kepada orang-orang yang terpilih dan bersedia menjadi menti. Nah, adapun waktu pelaksanaan mentorship ini kurang lebih dari 1 bulan, kita mengikut ke waktu atau jadwal pendaftaran LPDP tahap 2 yaitu dari 1 Agustus sampai 8 September 2021. Jadi teman-teman peserta mentorship ini akan benar-benar dibimbing sampai selesai mensubmit aplikasi pendaftarannya ke website LPDP, website pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi kami tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi atau mengarahkan dan sebagainya, tapi sampai teman-teman mendaftar. Oke, kemudian adapun persyaratan dari menti ini. Oke, nah ini yang paling penting teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, syarat yang paling penting adalah calon pendaftar beasiswa LPDP tahap 2. Jadi kami akan mengutamakan teman-teman yang sudah fix akan mendaftar beasiswa LPDP tahap 2. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau belum selesai, artinya kan belum eligible untuk mendaftar LPDP ya. Jadi bisa diberikan kesempatannya kepada teman-teman yang memang sudah matang persiapannya untuk daftar LPDP tahap 2. Oke, kemudian, nah, kuota menti kita itu terbatas, teman-teman. Jadi, karena jumlah mentor kita juga terbatas, makanya kita batasi juga jumlah menti. Jadi, satu mentor itu cuma bisa membimbing 1-5 orang, karena kalau terlalu banyak itu tidak akan efektif. Sehingga dengan jumlah mentor 30 orang, kita cuma bisa memfasilitasi sekitar 100 orang. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftar cepatnya, link pendaftaran nanti akan kami share. Kemudian, karena kami dari Mata Garuda Sulawesi Selatan, kami lebih mengutamakan teman-teman pendaftar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dari Indonesia Timur. Dan bukan cuma itu alasannya kenapa kami mengutamakan ini, alasan utamanya juga adalah karena distribusi penerima beasiswa LPDP dari kawasan timur Indonesia itu masih sangat kurang dibandingkan dengan teman-teman awardee dari Pulau Jawa misalnya. Jadi kita ingin membantu para pendaftar beasiswa ini supaya jumlah kita juga bisa lebih banyak, supaya kita bisa kembali membangun daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi supaya pembangunan juga dan kualitas SDM tidak sentral di Pulau Jawa saja, tapi bisa tersebar ke bagian timur Indonesia. Akan tetapi kalau misalnya masih ada kuota, misalnya 100 orang ini ternyata baru sekitar 80 orang, 80% yang diisi oleh teman-teman dari Sulsel dan dari Indonesia Timur. Maka teman-teman yang dari luar Sulsel, dari luar
daerah ini masih bisa mendaftar. Jadi nggak apa-apa, nanti daftar aja dulu. Nanti kita akan seleksi mulai dari yang prioritas, kemudian yang di luar dari itu. Oke, kemudian yang paling penting juga persyaratannya adalah harus berkomitmen mengikuti seluruh tahap mentorship. Jadi kami dari panitia sangat tegas masalah ini karena bayangkan teman-teman awardee dan alumni sudah siap menyisihkan waktunya untuk membantu teman-teman dari segi aplikasi, dari segi essay dan sebagainya. Kemudian mentinya tidak berkomitmen misalnya, maka itu akan percuma teman-teman. Jadi akan sia-sia. Jadi kami sangat berharap yang mau ikut mentorship ini adalah pendaftar yang benar-benar berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahap mentorship. Nah, seperti itu. Jadi dari awal nanti akan ada evaluasi juga setiap mentor dan mentee. Kemudian yang kelima, mau menerima kritik dan saran dari mentor. Nah, ini juga penting sekali karena jangan sampai ya misalnya berdaftar mentorship tapi misalnya diberikan saran sama mentor tentang aplikasinya, tentang essay-nya dan sebagainya terus nggak mau diterima, itu menjadi penghambat juga ya proses mentorship. Jadi ini syarat yang sangat penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harus mendaftar pada link yang disediakan. Jadi tidak cukup teman-teman daftar di link untuk pendaftaran sosialisasi ya. Jadi itu linknya nanti berbeda. Karena tahapannya juga berbeda. Jadi scholarship ada sosialisasi, mentorship, dan simulasi. Jadi teman-teman yang sudah daftar sosialisasi dan mau ikut mentorship, nanti daftar lagi di program mentorship ini. Nah, bagaimana caranya mendaftar? Nah, pendaftaran menti ini kita buka sangat terbatas waktunya 26 sampai 29 Juli karena tanggal 30 dan 31 kita akan mencocokkan background jurusan dari menti dengan mentornya, kemudian universitas tujuan dan sebagainya. Kita akan cocokkan semuanya itu, termasuk jenis beasiswa yang akan didaftar, agar proses mentoringnya lebih lebih relevan. Kalau beda jurusan mungkin agak sulit ya, tapi itu akan menjadi dari jurusan yang tidak ada dalam mentor kita akan berusaha mencarikan mentor yang memiliki background pendidikan yang sama. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita akan minta kesediaan teman apakah siap dengan mentor yang berbeda atau tidak. Kalau misalnya siap, kita akan lanjutkan. Karena basically untuk pendaftar yang beberapa jenis bidang ilmu itu kita bisa kategorikan ke kategori yang secara umum. Misalnya untuk pendidikan kan cakupannya luas, ada pendidikan setiap subjek, kemudian ada pendidikan luar biasa dan sebagainya. Mungkin kita bisa padukan dalam satu bidang pendidikan. Untuk bidang teknik dan sebagainya itu kita kategorikan sama. Jadi kita akan mencarikan bidang ilmu yang sesuai atau yang mirip. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar, silahkan ketik di laptop atau di handphonenya. Linknya adalah s.matagaruda.org/menti_scholarship. Oke. Jadi silahkan langsung diisi. Nanti saya akan share linknya juga di grup scholarship. Oke. Jadi sebagai informasinya teman-teman, jumlah pendaftar sosialisasi itu ada 300-an orang lebih. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar ingin ikut mentorship, segera mendaftar ya, karena kita tidak bisa mewadahi semua 300 peserta karena kapasitas kita, jumlah mentor kita juga sangat terbatas. Nah, ini data tentang mentor kita. Jadi sebelum kegiatan ini kita sudah membuka pendaftaran untuk mentor. Yang mendaftar itu ada 30 mentor. Oke, jadi jumlahnya sangat terbatas ya. 30 mentor, kemudian 54% itu S2 dalam negeri, kemudian 30% S2 luar negeri,
13% S3 dalam negeri dan 3% S3 di luar negeri. Jadi tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita punya data alumni. Kalau misalnya ada yang mendaftar S3 luar negeri dan mentornya misalnya kekurangan, kita akan berusaha mencari data alumni ataupun awardee LPDP yang ada di Sulawesi Selatan untuk membantu mementoring teman-teman. So don't worry about this data. Kita tetap akan memberikan layanan terbaik untuk para mentee yang mendaftar di scholarship mentorship ini. Oke, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang scholarship, kalau misalnya ada mau berbicara langsung, bertanya langsung juga boleh, silakan raise hand. Saya akan cek dulu ya. Bimbingan essay ada nggak, Coach? Iya, kita akan membimbing essay-nya, apalagi di pendaftaran LPDP Hub 2 ini akan ada essay tentang kontribusi essay berkomitmen kembali ke Indonesia dan memberi kontribusi apa setelah kembali dari studi. Nah, itu nanti akan dibimbing. Tapi bukan dibimbing ya, jadi dibimbing. Jadi teman sendiri yang membuat essay-nya, kemudian nanti minta mentornya untuk memeriksa apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, kemudian dari segi struktur dan sebagainya akan diberikan. Kurang lebih seperti bimbingan skripsi lah ya, tapi ini cuma essay. Cuma 100 orang ya, cuma 100 orang karena itu tadi keterbatasan sumber ya kita. Bisa dikirim linknya di chat, Kak. Oke, nanti kami kirimkan ya linknya. Apa bisa diulangi linknya, Kak? Oke, tunggu ya. Oh, ini sudah ada. Iya. Bimbingannya gratis. Ya, gratis. Jadi ini adalah program Mata Garuda Sulsel dan tidak dipungut biaya. Jadi program ini sebenarnya merupakan bagaimana kita memberdayakan awardee dan alumni asal Sulawesi Selatan untuk membagikan ilmunya, untuk intinya ini adalah kegiatan pengabdian kita sebagai awardee. Teman-teman nanti kalau sudah jadi awardee, sudah jadi alumni, juga bisa atau seterusnya melakukan kegiatan seperti ini karena kita tidak ingin ilmu itu disimpan untuk diri sendiri tapi harus dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, semua dapat kota soalnya saya dari Tangerang dan masih butuh banget kritik dari orang yang berpengalaman. Oke, silakan daftar ya. Apakah ada proporsi mentee dari Sulsel dan Indonesia Timur berapa? Proporsinya tidak ada, tapi kita akan prioritaskan ya. Jadi intinya daftar aja dulu di link ini. Apalagi yang ikut di sini kayaknya ada 110 orang ya. Ya, mungkin mudah-mudahan yang 100 ikut di sini bisa terfasilitasi semua ya. Untuk kuota itu kita tidak tentukan karena kita belum tahu berapa banyak yang bersedia mendaftar ya. Jadi intinya teman-teman daftar dulu. Kegiatan mentorship ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman saya pribadi ketika saya mendaftar LPDP itu. Waktu itu belum ada Mata Garuda karena LPDP masih awal-awal, belum banyak alumni. Jadi kegiatan mentorship itu sempat dilakukan oleh salah satu staf LPDP yang membuka mentoring untuk teman-teman yang dari Indonesia Timur. Nah, kebetulan saya ikut grup WhatsApp itu dan dimentor sampai selesai dan saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, dari kegiatan itu saya merasa kami dari Mata Garuda penting untuk melakukan ini untuk membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena sebenarnya kalau dari segi kualitas ya, kualitas SDM kita sebenarnya sudah cukup siap untuk menerima beasiswa tersebut. Tapi kadang kita
terkendala masalah administrasi, kemudian masalah konten essay dan sebagainya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh LPDP. Nah, itu kendalanya sehingga mungkin kita tidak bisa sampai lulus. Termasuk saya sendiri sudah 2 kali daftar LPDP, yang kedua kalinya baru mendapat setelah mendapatkan coachingan atau mentoring dari salah satu staf LPDP. Jadi seperti itu. Tapi tidak ada kaitannya sama sekali tentang jaminannya ya bahwa akan diterima atau tidak. Coach, aku sering nonton channel YouTube-nya. Oke, yang masih mau belajar, yang masih mau belajar tentang TOEFL, silakan cari channel YouTube saya ya. Saya menjelaskan tentang skill-skill yang dibutuhkan untuk menjawab solo structure TOEFL. Untuk skill 16 sudah dibuat, tinggal diupload ya. Apakah bisa ikut daftar Menti sekarang? Bisa, itu linknya tadi sudah di-share, silakan langsung mendaftar. Tapi niat daftar LPDP kalau misalnya niat daftar LPDP tahun depan, bisa daftar program kita tahun depan ya. Jadi berikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah siap dan matang mendaftar tahun ini. Oke, jadi kalau misalnya belum siap mendaftar tahun ini, sebaiknya kuotanya kita berikan kepada teman-teman. Dan teman-teman mohon kejujurannya ya untuk mengisi formnya. Kenapa? Kita akan tetap memantau aplikasinya teman-teman. Jadi kalau misalnya jangan sampai ada yang tidak berasal dari Sulsel terus dijawab berasal dari Sulsel untuk demi mendapatkan kuota itu nanti akan ketahuan. Jadi kita sangat ketat di sini ya. Jadi mohon kejujurannya. Kak, apa bisa ikut daftar Mentis, Kak? Oh, sorry, sudah ya. Solusi yang tidak keterima menjadi Menti, apa ada bimbingan yang berbayar? Kami dari awardee dan alumni LPDP tidak pernah memungut biaya untuk segala kegiatan yang kami lakukan, termasuk sosialisasi, sharing, pengalaman, dan sebagainya, itu tidak pernah memungut biaya. Karena kegiatan seperti ini sudah termasuk namanya awardee dan alumni LPDP, jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Dan kalau teman-teman mendapati ada awardee dan awardee atau alumni yang meminta biaya, mungkin teman-teman tolong melapor ya, karena itu tidak ada sama sekali, tidak diperbolehkan sama LPDP. Oke. Saya ingin ikut mentorship ini, tapi masih menunggu salah satu pengumuman dari awal Agustus. Apakah saya bisa mendaftar dulu, dan jika? Apakah bisa mengundurkan diri untuk menjadi Menti? Boleh, silakan mendaftar ya. By the way, ini yang pengumuman apa nih yang ditunggu? Apakah tahap 1? Tahap 1 kayaknya sudah pengumuman ya? Tahap 1 LPDP sudah pengumuman. Iya. Kecuali kalau beasiswa lain ya, saya kurang tahu kalau beasiswa lain yang ditunggu pengumumannya. Tapi kalau misalnya mau ikut nanti mengundurkan, teman-teman sebenarnya daftar aja dulu karena kita masih akan screening nanti mentinya, apakah dia siapa tahu di pertengahan tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan tertentu atau mungkin ada dokumen yang sama sekali belum bisa dipersiapkan dan sebagainya. Kita akan menginvite teman-teman yang sudah mendaftar di web. Ini hanya untuk peserta Sulsel ya? Oke, jadi ini bukan hanya untuk Sulsel, tapi kita prioritaskan teman-teman dari Sulsel yang sudah siap mendaftar. Tapi kalau misalnya dari 100 itu masih ada kuota kosong, kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang di luar Sulsel dan di luar Indonesia Timur. Kalau misalnya saya saran sih, kalau teman-teman dari daerah di luar Sulsel bisa mencari tahu tentang mata Garuda di provinsinya masing-masing. Karena LPDP ini kan punya mata Garuda di setiap provinsi. Nah, coba cari Instagramnya atau mencari
cari informasi awardee yang ada di provinsi tersebut, mungkin ada program serupa. Jadi bisa menghubungi ya. Kak, aku belum ada ijazah, insya Allah bulan 8 sudah keluar dan berkasnya lain sudah siap untuk S2. Apakah bisa mendaftar mentorship? Oke, bisa. Selama dokumen bisa dipastikan untuk lengkap sampai sampai sebelum 8 September silahkan ikut. Jadi that's okay. Yang penting sudah dinyatakan lulus ya. Bagaimana case-nya jika saya berasal dari Sulsel tapi untuk sekarang tinggal di Bekasi? Apakah masih tetap bisa ikut daftar untuk Sulsel? Hanya saya lahir sampai S1 memang di Sulsel dan orang Sulsel. Oh, oke. Bisa. Yang penting sebenarnya adalah teman-teman berniat untuk kembali mengabdi ke Sulsel yang membangun daerahnya. Gelombang 2 tahap 1. Oh iya ya. Oke, ditunggu pengumumannya. Silahkan daftar aja dulu ya. Baru mau lulus kuliah S1 tahun ini, bisa tidak kalau saya ikut mentoring sharing di sini? Kalau misalnya baru mau lulus dan belum apa ya, yudisium atau belum keluar pengumuman kelulusannya dan ijazahnya juga belum keluar, sebaiknya mungkin diberikan kesempatan kepada yang lainnya. Tapi kalau bisa dipastikan ijazahnya keluar antara 1 Agustus sampai 8 September, silahkan ikut. Kemudian pastikan dokumen-dokumen yang lainnya sudah siap, seperti misalnya sudah siap untuk ambil TOEFL atau IELTS, sudah siap untuk meminta rekomendasi dari kampus, dari dosen dan sebagainya. Oke, masih banyak sekali pertanyaan ya. Waktu kita tersisa 3 menit lagi. Oke, masih banyak yang bertanya tentang ijazah yang belum keluar. Jadi gimana ya? Selama teman-teman bisa memastikan dokumennya siap di submit dalam rentang 1 Agustus sampai 8 September, silahkan mendaftar. Karena takutnya jangan sampai di pertengahan teman-teman punya kendala, kita harus mereplace dengan peserta yang lain. Untuk daerah Jakarta, Pak, nama programnya apa? Kami kurang tahu ya, karena bisa teman-teman hubungi MG Pusat atau MG Jakarta, mungkin ada ya? Yang tidak ada. Bisa Mata Garuda Pusat atau gimana? Di Jakarta itu termasuk salah satu daerah yang paling banyak awardee-nya, jadi seharusnya tidak kesulitan ya. Kak, mau tanya dong, saya pernah mendapatkan LOE untuk daftar LPDP karena beberapa kendala, tidak sempat daftar. Oke, untuk LPDP tahap 2 ini itu tidak mewajibkan LOE, kecuali PT UDEP, beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Yang lainnya itu tidak wajib LOE. Tapi kalau misalnya sudah LOE itu tidak mempengaruhi juga sih sebenarnya akan diterima atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah ada itu bisa dilampirkan seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi, bahwa bisa langsung masuk kuliah kalau misalnya sudah ada LOE-nya, jadi tidak perlu repot-repot cari LOE. Kalau bentuk bimbingan berbayar kami kurang tahu ya, karena kami tidak pernah berpengalaman mengikuti bimbingan beasiswa berbayar. Tapi secara umum teknisnya adalah teman-teman akan melakukan pertemuan secara online dengan mentornya, membahas aplikasi beasiswa teman-teman. Jadi mulai dari essay-nya dan sebagainya, atau tapi intinya cuma memberi saran sebagai konsultan. Yang mengerjakan seluruh aplikasi tetap teman-teman menti. Seperti itu gambarannya. Masalah persyaratan administrasi, surat keterangan dan sebagainya, teman-teman bisa cek di buku panduan
pendaftaran LPDP ya. Oke, kayaknya pertanyaan di bawah sudah berulang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Pas ini waktunya juga sudah habis. Jadi silahkan mendaftar di link di bawah ini. Nanti kami akan men-screening. Kita akan men-screening pendaftar yang masuk dan kami akan mengumumkan siapa-siapa saja yang kami terima untuk menjadi mentee. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Soma. Terima kasih banyak untuk pemaparan mentorship yang sangat luar biasa. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah bersemangat semuanya nih untuk mendaftar sebagai mentee. Oke, jangan sampai kehabisan slot ya teman-teman. Baik, sebelum beralih ke kegiatan selanjutnya, saya sekali lagi sebagai MC mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sponsor yaitu Gojek dan Telkomsel, dan juga terima kasih untuk media partner kita hari ini, Vio Madama. Terima kasih untuk support-nya, dan juga kepada partner kerjasama kami yaitu jadi PNS ID dan IDP. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan jeda iklan berikut ini. Studying abroad is such a life-changing experience. You get to immerse yourself in a different culture, see another part of the world, and make new friends, all while getting a great education. But with so many choices available, it is hard to know where to start. That's where IDP Education can help. IDP is a world leader in helping students study overseas, and we partner with universities and colleges across UK, USA, Australia, Canada, and New Zealand. To get started, the first step is to speak with one of our education counselors. You might have an idea of where and what you'd like to study, or you may want to explore all of your options. Our counselors work with you and discuss career goals to find out which course, institution, and country is best suited to you. Then they help you with all the paperwork, including your university application and visa. Once you're accepted into your course, they run a range of information sessions before you jump on the plane. It'll cover things like public transport, accommodation, culture, and work opportunities, just to make sure you're ready for your new life in your new destination. And as co-owners of IELTS, we can help you register and prepare for the English language test if required. So, let's chat. Jump onto our website or social media channels to book your appointment today. Good luck! And international education can change lives. Let's chat about how it can change yours. Are you thinking about studying overseas? An international education is a great launchpad for your career. However, with so many choices and so much information available, often the hardest part is simply knowing where to start. This is where IDP Education can help. With 80 offices located in 30 countries around the world, IDP Education is a world leader in helping students study overseas. In fact, over the last 40 years, we have helped more than 400,000 students achieve their goals of studying overseas. We have helped these students study in quality universities and institutions in the US, Canada, UK, Australia, and New Zealand. So, how can we help you? The first step is to book an appointment with one of our expert education advisors.
Together, you will discuss your study and career goals to determine the course, institution, and country that best suits your needs. Once you decide on your preferred courses, your IDP Education Advisor will assist with all required paperwork, including helping with your university application and visa, giving you peace of mind that an industry expert is with you every step of the way. Once accepted, our pre-departure services prepare you for student life in your new destination. They cover topics such as public transport, accommodation, work opportunities, and cultural norms in your new home, ensuring that when you step aboard your flight, you are fully prepared for your international education journey. So, what are you waiting for? Book an appointment today at an IDP education office near you and get ready to open your world. Baik, teman-teman sekalian, setelah jeda iklan tadi, marilah kita melanjutkan kegiatan pada siang hari ini. Jadi selamat datang untuk teman-teman ke kegiatan selanjutnya, yaitu Study Overseas with IDP. Nah, selanjutnya saya undang moderator kita, Saudara Zuljalali Wal Ikram, untuk melanjutkan ke sesi Study Overseas. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya, MC. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa di School of 2021 itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi adalah scholarship, yaitu sosialisasi beasiswa LPDP dengan mentorship ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah study overseas. Jadi study overseas untuk yang hari ini adalah study USA ya. Jadi study overseas-nya with IDP ya. Besok akan dilanjutkan dengan study in Australia, kemudian selanjutnya lagi akan ada study in UK. Tapi untuk hari ini kita fokus dulu ke study yang teman-teman yang mau lanjut di Amerika Serikat ya. Oke, baik. Sebelum saya persilahkan pemateri kita, ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman semuanya yang masih tetap semangat, ya, masih tetap semangat menantikan kegiatan kita pada siang hari ini, walaupun waktu seperti ini adalah waktu istirahat ya. Tapi teman-teman tetap semangat untuk bisa menjadi bagian dari beasiswa LPDP ya, tentunya harus punya referensi ya, seperti itu. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan untuk acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi untuk study in USA itu kami beri waktu kepada pemateri selama 60 menit ya. Kemudian selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi ya, kecuali kalau betul-betul urgent ya. Silakan menyampaikannya melalui kolom chat. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Tetapi jika ada peserta yang ingin bertanya selama proses penyampaian materi, dipersilakan melalui kolom chat dengan cara sampaikan nama, kemudian asalnya dari mana, seperti itu ya. Baik, tidak perlu berlama-lama ya. Mungkin pemateri kita pada siang hari ini sudah ada dan sudah siap ya. Saya lihat di ini sudah siap ya. Oke, saya ingin membacakan profilnya, tapi sepertinya dari pemateri cuman menyampaikan bahwa
Nama lengkapnya yaitu adalah Hengki Hasiholan, ya. Beliau sekarang sebagai IDP Branch Manager di Sentral Jakarta. Ya, itu saja. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita. Jadi mohon teman-teman semuanya untuk tetap fokus ya, tetap fokus untuk mendengarkan materi. Kepada Mr. Hengki, disilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih Mas Zul. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, nama saya adalah Hengki Hasiholan. Saya adalah branch manager dari IDP yang di IDP Central Jakarta, the head office IDP. Lalu kebetulan saya hari ini juga mengajak salah satu counselor kami untuk destinasi US, yaitu Aldo Talahatu, yang nanti mungkin akan ikut bantu tanya jawab. Jadi kita nanti sangat terbuka jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, saya langsung share saja untuk study in USA-nya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya screen saya ya. Oke, jadi study in USA ini kali ini kita mungkin nggak akan nyampe 1 jam lah, ini sesinya nanti akan lebih singkat. Jadi dalam kesempatan kali ini kita mungkin mau jelaskan dulu, mungkin tadi udah lihat ya iklannya, tentang beberapa iklan tentang IDP. Jadi apa yang mau kita jelaskan sedikit aja tentang IDP, service-nya IDP itu apa aja, lalu student life cycle-nya di IDP, lalu entry requirement-nya untuk studi di USA, lalu average living cost, ya kita mulai dari yang pertama itu tentang teksnya dulu tentang IDP. Jadi IDP itu adalah kalau bisa dibilang sekarang adalah world's largest student placement provider. Jadi memang kita sudah berdiri, IDP sendiri sudah berdiri dari tahun 1969, didirikan oleh tadinya ini adalah apa ya istilahnya kayak dari pemerintah Australia yang mendirikan IDP untuk keperluan G2G. Jadi lebih dulu itu sebenarnya lebih kepada untuk kerjasama di bidang agrikultur antara Australia dengan negara-negara ASEAN. Jadi itu tujuannya dulu di awal. Lalu seiring berjalannya waktu berkembang sampai akhirnya kita lebih spesifik untuk membantu pelajar-pelajar ya yang tadinya mau melanjutkan studi ke Australia, tapi sekarang sudah berkembang lagi nggak cuma ke Australia. Jadi udah fokus ke 5 negara lain selain Australia, yaitu Kanada, Ireland, New Zealand, UK, dan US. Oke, jadi kita sudah ada 50 tahun lebih pengalaman. Kita sudah menempatkan paling tidak tuh setiap 20 menit itu ada 1 student yang kita tempatkan ke 6 negara tadi. Kita sudah dalam 20 tahun terakhir sudah lebih dari 500.000 students yang kita tempatkan. Kita juga berpartner dengan lebih dari 300 universitas ternama di 6 negara tadi. Kita punya lebih dari 550 trained education counselors yang tersebar di beberapa negara. Oke, lalu kita punya lebih dari 90 kantor di 31 negara, tersebar di Asia, Timur Tengah, di Amerika Latin. Lalu kita juga memberikan free expert counseling untuk semua pelajar yang ingin melanjutkan ke 6 negara tadi. Ya. Lalu IDP juga sebagai co-owner dari tes IELTS. Ya. Ya, ini dia IELTS, jadi mungkin ada yang belum pernah dengar IELTS ya, jadi kami sebagai co-ownernya ya, jadi kayak IELTS ini adalah International English Language Testing System itu singkatannya. Jadi ini tes IELTS ini bisa dipakai untuk mereka yang emang ingin melanjutkan studi ke luar negeri ataupun untuk
keperluan migrasi. Jadi biasanya beberapa negara biasanya jika ingin mengajukan permanent residence atau kewarganegaraan biasanya akan mensyaratkan IELTS sebagai salah satu persyaratannya, dan jadi tes IELTS sendiri ada macam, ada akademik dan general, yang generalnya. Oke, jadi IDP salah satu pemilik tes IELTS. Jadi di dunia itu tes IELTS itu hanya ada 3 pemiliknya. Yang pertama itu adalah Cambridge Examination, itu sebagai pembuat soal IELTS yang berpusat di Cambridge. Lalu yang mendistribusikan tes IELTS ke seluruh dunia itu hanya ada 2, yaitu IDP dan British Council. Jadi itu untuk seluruh dunia sebetulnya. Oke, berikutnya kita seperti tadi saya bilang, kita membantu pelajar-pelajar untuk melanjutkan studi ke luar negeri, ke negara-negara yang English speaking countries. Jadi negara-negara tadi adalah Australia, Kanada, Ireland, New Zealand, UK, dan US. Oke. Nah, servisnya IDP itu apa aja? Yang pertama itu adalah mulai dari student counseling. Jadi kita memberikan information tentang universitas atau institusi pendidikannya, ya. Lalu kita juga memberikan advice tentang course dan institution yang available, ya. Lalu kita juga mematchkan eligibility student tersebut dengan entry requirement yang disyaratkan. Oke, selain itu kita juga membantu dalam proses admission dan application processing-nya. Lalu kita juga kadang-kadang suka memberi advice kalau memang ada application fee waiver. Jadi ada beberapa institusi yang memang menerapkan application fee. Ya, jadi memang sebenarnya beberapa institusi terutama yang punya ranking yang cukup bagus universitasnya, biasa mereka akan menerapkan application fee. Sebenarnya itu tujuannya untuk memfilter sih. Jadi dengan menerapkan application fee itu paling tidak keseriusan dari student tersebut akan kelihatan gitu, benar-benar serius atau enggak untuk apply. Jadi mereka nggak hanya sekedar apply ya, kalau nggak jadi ya udah gitu. Jadi kebanyakan mereka menerapkan application fee. Oke, lalu interview programs-nya, lalu IELTS registration, dan juga untuk tes IELTS-nya sendiri. Oke, lalu kita juga advice jika ada scholarship yang available yang ditawarkan dari sekolah yang dituju. Nah, selanjutnya visa processing. Jadi kita akan bantu untuk membuat evaluasi dulu untuk visa. Ya, kita kasih advice kira-kira persyaratannya apa aja. Nanti biasanya kita akan di masing-masing konselor kami itu akan memberi advice kira-kira bisa nggak dengan dokumen-dokumen yang ada, apakah masih ada yang kurang, masih ada yang harus dilengkapi. Lalu kita juga tuh untuk masalah untuk mendapatkan COE dan juga fee payment-nya. Oke, lalu e-visa lodgement. Jadi sekarang hampir semua negara itu visanya diproses online ya di portal mereka. Oke. Nah, biasanya setelah semuanya beres, itu sebelum berangkat, biasanya IDP masih akan memberikan lagi namanya pre-departure assistance, pre-departure seminar, atau apa aja yang kayak checklist, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat. Lalu kita juga butuh student tersebut dalam mendapatkan accommodation di sana. Jadi, dan juga kan sampai airport pickup. Jadi kita akan bantu coba arrange akomodasi. Tentunya akomodasi yang bisa kita arrange itu adalah ya semuanya yang berafiliasi dengan institusi pendidikan yang dituju. Dan juga RPK juga nanti biasanya berdasarkan yang disediakan oleh pihak sekolahnya di sana. Jadi student cycle-nya di IDP. Jadi kalau di IDP itu prosesnya seperti apa sih?
Nah, mulai dari yang pertama biasanya kita buat dokumennya IDP ya, untuk persiapan kalau memang udah mau apply. Biasanya kalau misalkan yang mencari beasiswa biasanya akan perlu mendapatkan yang namanya LOA ya, letter of acceptance atau letter of offer. Nah, itu biasanya dan itu biasanya banyak yang minta unconditional offer, unconditional LOA biasanya diminta. Nah, berarti intinya dokumen-dokumennya semuanya harus lengkap. Jadi ID baru mendapatkan tersebut ya, lalu pastinya nanti di IDP kira-kira mau apply ke university mana aja, lalu nanti dari pihak konselor IDP yang akan submit application-nya ke universitas kalau ini setuju ya, outcome-nya. Jadi kalau memang setelah disubmit biasanya nanti akan ketahuan aplikasinya accepted atau tidak ya. Conditional offer ya, kalau misalkan masih ada dokumen yang belum lengkap biasanya akan memerlukan biasanya hanya akan conditional offer. Jadi kalau misalnya ada kurang dokumen, biasanya yang kekurangan itu belakangan biasanya adalah IELTS atau TOEFL-nya gitu. Nah, biasanya harus dilengkapi, kalau enggak ya enggak akan offer-nya jadi unconditional. Ya, dan kalau sudah lengkap submit IELTS-nya ya atau TOEFL-nya ya, nanti IELTS dari IDP oke, sampai muncullah yang namanya unconditional offer. Ya, dan itu nanti kita baru bisa proses step selanjutnya, yaitu ya, nanti dari pihak student. Jadi dari situlah baru nanti bisa masuk ke tahap berikutnya untuk issue I-20 ya, kalau untuk US. Lalu nanti baru bisa dipakai untuk apply visa. Oke, visanya nanti ada tahap-tahapnya lagi, seperti harus kalau untuk ke US itu aku harus ada interview dengan pihak kedutaan ya. Kalau visanya sudah granted barulah dia bisa berangkat ke Amerika. Nah, ini adalah untuk entry requirement yang biasanya dibutuhkan untuk studi ke Amerika. Ya, biasanya application form, certificate, transcript, ya, IELTS-nya biasanya membutuhkan berapa nilainya, lalu CV, reference letter biasanya, lalu motivational letter. Untuk di US biasanya akan membutuhkan GMAT atau GRE, ya. Begitu juga untuk level doctorate seperti itu. Ya. Kalau untuk doctorate harus ada research proposal, lalu IDP mencarikan supervisornya. Jadi tugasnya jika memang untuk program doktorat itu dari pihak studentnya sudah harus mencari research supervisor lebih dahulu. Satu harus dari pihak studentnya, karena biar gimana pun juga dari pihak IDP tidak bisa membantu untuk mencari karena kenapa? Selama research nanti ke depannya itu yang akan banyak komunikasi dengan profesor. Jadi jadi untuk memastikan dulu kalau semuanya nanti sudah oke dari pihak profesornya di sana sudah menyetujui siap saya dampingi penelitiannya. Oke, nanti baru tinggal hubungi IDP. Saya sudah dapat profesor di sana. Nanti tinggal di forward aja emailnya dari profesornya itu, nanti setelah itu kita akan apply-kan. Gitu. Jadi prosesnya akan seperti itu. Oke, lalu berikutnya itu adalah average living cost untuk di US ini bervariasi ya.
Harus bilang ini bervariasi karena tergantung kotanya di sana, ya, tapi living itu average-nya antara 20.000 USD sampai 30.000 USD per tahun. Oke. Nah, untuk IP-nya sendiri itu kalau di Amerika intake yang main-nya itu hanya satu, yaitu di bulan September. Jadi mirip dengan Indonesia sebetulnya kalau bisa dibilang, dan kurikulumnya juga kalau bisa dibilang mirip, hampir mirip lah karena kalau di Amerika itu untuk bachelor-nya aja tetap 4 tahun, sama kayak di Indonesia, dan juga di tahun pertama, tahun kedua tuh pelajarannya kalau bisa dibilang semua masih mempelajari yang umum, jadi mempelajari macam-macam yang akan bukan expertnya juga tetap dipelajarin di situ. Oke, lalu ada Januari intake, lalu summer semesternya itu dia ada di bulan Mei. Oke, nah jadi 7 easy step untuk study abroad. Jadi biasanya yang akan kasih itu adalah ini, ya, counseling. Yang pertama pasti ada program and institution selection, lalu application submission, yang paling penting, ya, take necessary admission test, entah itu SAT atau IELTS, TOEFL, GRE, ya, lalu receive offer acceptance, ya. Setelah itu preparation untuk dokumen to apply student visa, lalu hadiri visa interviewnya di kedutaan, dan siap untuk berangkat. Ya, itu saja sih sebenarnya yang perlu disampaikan. Nah, kita buka sesi jika ada yang mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hengki. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Ya, sudah ada nih yang beberapa bertanya di kolom chat. Tapi saya mau memberikan kesempatan dulu yang mau bertanya langsung ya, jadi sesi pertama ini saya berikan kesempatan 3 orang. Kalau misalnya masih ada lagi yang mau bertanya, saya akan buka sesi berikutnya lagi 3 orang lagi. Oke, untuk yang pertama karena saya lihat ada 1 orang yang raise hand. Tadi sudah bertanya, tapi tidak apa-apa ya, semangat sekali. Oke, silakan Mas Diskus Lee. Oke, selamat siang semuanya. Gini, saya mau tanya sedikit. Tadi kan sempat disinggung untuk masalah IELTS ya. Saya mau tanya, IDP kapan buka ya untuk tesnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persyaratan kayak misalnya, misalnya kan karena untuk PhD itu kita punya tuh yang saya mengalami kemarin, saya coba nyari sendiri kan selalu mengarahkan ke admission, karena admission yang akan mengarahkan siapa yang cocok untuk major kita. Itu sih maksud saya. Apakah kalau di USA sendiri itu memang kita harus cari sendiri, benar-benar kita pilah-pilah satu-satu, karena kan majornya banyak banget. Dan yang sepengalaman saya itu kemarin tuh memang mereka itu major itu nggak signifikan gitu, kayak misalnya accounting plek-plek gitu enggak, tapi mereka ke bisnis gitu, kayak gitu. Jadi itu membingungkan kalau buat sebagai pesertanya sendiri gitu loh. Maksudnya si mahasiswa yang akan mau apply gitu. Itu sih. Terus yang ketiga adalah saya mau tanya lagi untuk masalah proses aplikasi. Kita apply ke sana kan dibantu dengan orang IDP. Kebetulan saya sendiri sekarang ini sedang bekerja sama dengan IDP, namanya Mbak Jesslyn.
Dia dari saya kebetulan saya mau ke England. Nah, yang jadi pertanyaan saya melihat responnya agak slow nih kelihatannya. Kenapa slow? Karena saya melihat biasanya kan tektokannya cepat gitu. Kalau ada email atau apa, dan itu mesti saya yang counterpart gitu untuk ini ada email bahwa dia memberitahu. Padahal itu kan sebagai bagian dari konsultasinya gitu. Itu sih, Mas. Gitu. Makasih, Mas Hengki. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Festus. Langsung saja dulu ya, langsung dijawab jadi biar tahu pertanyaannya. Silakan ke Mas Hengki untuk menjawab pertanyaan dari Mas Festus. Oke, terima kasih Mas Zul. Terima kasih juga Mas Franciscus. Jadi untuk jadwal tes itu memang kita kantor IDP itu memang kita akan mengikuti kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing provinsi. Jadi kita kalau memang dibilang kantor belum boleh ada yang beroperasi, kebetulan IDP juga bukan masuk dalam kategori usaha di bidang esensial ya, ataupun apalagi kritikal gitu. Jadi kita harus mengikuti itu, dan sejauh ini PPKM masih harus diperpanjang mengikuti kebijakan itu. Gitu. Jadi itu juga akan berdampak dengan tes yang sudah terjalan, karena jujur kita juga banyak banget dapat pertanyaan ini. Saya sudah daftar tes, harusnya tesnya tanggal 26 Juli nih, gitu. Ini gimana gitu? Karena memang kita masih dalam PPKM, jadi mau nggak mau tes tanggal 26, which is hari ini ya kita batalkan. Nah, nanti kita akan jadwalkan lagi. Ya sejauh ini PPKM dibilang perpanjang sampai tanggal 2, ya berarti mungkin tes terdekat itu jika memang nanti PPKM-nya sudah dilonggarkan, ya akan ada di tanggal 2 Agustus. Jadi akan seperti itu, kita akan selalu mengikuti kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga masing-masing pemerintah provinsi. Ya. Dan untuk pertanyaan kedua itu tadi mengenai konselornya kalau di IDP, karena memang kalau satu harus yang diingat adalah kita juga bekerja memang sebenarnya berusaha untuk menjaga juga yang namanya work-life balance dari setiap karyawan. Ya, jadi memang ada mungkin beberapa inquiry itu akan masuk. Kadang-kadang mungkin kita juga kadang student-student ini juga sehari-harinya kerja untuk bisa untuk bisa ngurusin rencana studinya itu biasanya di luar jam kerja pastinya. Jadi entah itu di hari Sabtu atau di hari Minggu, kadang-kadang dia setelah jam kerja, di atas sore gitu baru bisa respon. Itu kadang biasanya kita juga beberapa counselor juga memang ada yang memang sudah berkeluarga, jadi kadang dia kalau sudah responnya sudah di luar jam kerja biasanya akan lebih lambat. Jadi itu harap maklum, biasanya akan seperti itu. Jadi ada beberapa counselor memang lebih cepat merespon, tapi yang pasti itu yang dipastikan adalah kita biasanya akan memastikan semua bisa tercover sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Apalagi kalau tadi ini agak menyimpang, ini kan kita lagi ngebahas UK, tapi tadi pertanyaan tentang UK gitu. UK kebetulan memang deadline-nya juga untuk urusan visa kan lagi marak sekarang ini. Jadi kita udah tahu kira-kira urusan visa itu nanti akan butuh berapa lama, ya. Tapi kan itu nanti nggak sampai jadi masalah ke depan. Itu saja. Oke, baik. Sudah jelas ya pertanyaannya. Sudah langsung oleh Mas Hengki. Selanjutnya saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman yang masih stay untuk yang tadi ikut sosialisasi
kemudian lanjut ini, teman-teman yang belum join di grup WhatsApp-nya, silakan klik yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat ya. Itu teman yang ikut sosialisasi belum sempat dapat info tentang study overseas, silahkan gabung di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya saya mau ke kolek lagi. Ada beberapa pertanyaan. Saya langsung bacakan 2 pertanyaan ya dari Mbak Kartini sama Andi. Tes IELTS di IDP, terus untuk program magister dalam atau luar negeri jurusan bahasa. Ini mungkin untuk apply ke ini ya, apply ke universitas ya maksudnya ya, bukan beasiswa kan ini lagi sesi IDP ya, jadi mungkin maksudnya apakah kalau mau apakah di IDP juga ada seperti itu yang misalnya jurusan atau magisternya itu bahasa Arab, bisa konsultasi juga mungkin, maksudnya seperti itu pertanyaannya ya. Silakan Mas Hengki. Oke. Mungkin Aldo bisa coba bantu advice Dok untuk hal ini. Halo, Aldo. Ya, halo, selamat siang. Oh, ada Mas Ya, Aldo juga. jadi tadi pertanyaannya, sorry agak keputus wifi saya. Tadi pertanyaannya tentang yang program bahasa Arab kah? Ya, ada tadi. Jadi pertanyaannya itu kalau saya baca di kolom chat itu untuk program magister dalam atau luar negeri jurusan bahasa Arab pakai TOEFL atau cukup TOEFL sama TOEFL. Iya. Oke. Ya, mungkin konfirmasi dulu ya. Di persyaratan bahasa Inggris secara internasional itu ada IELTS, International English Language Testing System yang di-provided by IDP bersama Cambridge dan British Council. Jadi ini lebih ke British, tapi worldwide. Termasuk salah satu lagi adalah TOEFL, Test of English for Test of, saya lupa jadinya. IDP IELTS. Ya, intinya itu persyaratan bahasa Inggris secara internasional yang akui untuk perkuliahan karena sifatnya akademis. Jadi boleh salah satu aja sebenarnya, IELTS ataupun co-owner dari IELTS. Kami mengencourage untuk mengambil tes secara IELTS karena selain paper based yang semua pengerjaannya secara manual dengan paper, baik listening, reading, writing-nya, kami juga sudah mempunyai yang namanya computer base. Computer base ini perbedaannya adalah komputer speaking secara manual. Jadi speaking itu akan terpisah jamnya karena akan melakukan interview bersama native speaker. Itu yang kami tetap pertahankan karena interaksi 4 mata dengan interviewer itu masih tetap diperlukan untuk studennya sendiri explore apa yang ditanyakan. Begitu juga sebagai interviewernya bisa melihat skill dari para yang melakukan tes. Jadi boleh pilih salah satu aja. Kemungkinan meskipun major atau bidangnya akademis dan interaksinya tentunya jadi tetap akan dimintakan persyaratan lupa kemampuan Inggris, baik IELTS maupun TOEFL. Boleh dipilih salah satu. Begitu. Pertanyaan berikutnya, boleh saya jawab lagi? Oke, terima kasih Mas Aldo ya. Atasnya tadi juga sempat ada yang bertanya mengenai biaya untuk tes IELTS di IDP sendiri. Ada. Jadi per Juli 2021 itu sudahnya kami kan
berapapun kurs dolarnya kami tetap menggunakan rupiah. Jadi tidak fluktuatif supaya menjaga price-nya tetap sama. Jadi untuk saat ini price-nya itu ya baik paper base maupun computer itu biasa sama, hanya bedanya kalau computer base harusnya lebih menguntungkan karena jadwal tes dalam bisa terjadwal hampir 1 bulan ada terus, tapi kalau paper base biasanya hanya ada di weekend, di hari Sabtu, kemudian hasil tes yang didapatkan durasi menunggu waktunya adalah paper base itu 2 minggu, sedangkan komputer bisa dalam waktu 5 hari. Jadi kalau membutuhkan lebih cepat dan lebih senang menggunakan teknologi komputer, boleh dipilih komputer. Begitu. Oke, terima kasih Mas Aldo ya. Selanjutnya karena tidak ada yang mau bertanya secara langsung, tidak ada yang raise ya. Atau ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Tidak ada ya. Kita lanjut saja yang di kolom chat. Di sini ada dari Mas Alif Imam Zaki. Untuk pendaftaran di Amerika Serikat saja berkas yang harus disiapkan dan adakah application fee dan jika ada bisakah mendapatkan waiver? Ya, saya bantu Silakan. jawab lagi ya, Pak. Oke. Biar sekalian. Ya, tadi Pak Hengki sudah menjelaskan secara garis besar melalui slide presentasi IDP. Jadi persyaratan dokumennya standar itu untuk S2, tentunya sertifikat yang masih berlaku. Kemudian mereka juga harus membuat CV atau resume, karena di situ kita bisa aktivitas setelah perkuliahan, ataupun bagi mereka juga bisa mencantumkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat membantu dalam hal akademis maupun juara-juara lomba-lomba. Kemudian mereka juga membuat semacam personal statement atau statement di sini kampus biasanya mau melihat sejauh mana calon aplikan ini mengetahui major yang mereka ambil, kemudian ke depannya penerapannya masa depan seperti apa. Selain itu, tentunya persyaratan bahasa Inggris, IELTS bisa 6,5 sampai 7,0 overall. Ini sangat tergantung sekali dari program studi yang akan diambil. Kemudian tentunya harus memberikan di US akan meminta 2 sampai 3 orang pemberi referensi. Kalau orang graduate berarti tentunya 2 sampai 3 orangnya itu semua dari lingkungan kampus, dari akademik. Dan ya kemudian lagi biasanya untuk Faculty of Business, kampus-kampus ternama itu akan meminta Graduate Management Aptitude Test. Minimum itu 550 sih yang dianggap kompetitif. Tapi kalaupun tidak mencapai itu, mungkin nanti bisa dikompar sama GPA yang ada, GPA akhir atau IPK akhir. Bagi yang tidak Faculty of Business, kadang university juga akan meminta yang namanya GRE, Graduate Record Examination. Ini lebih misalnya orang-orang komunikasi, orang public health, engineering, science, itu kadang mintanya adalah GRE. Nah, kalau teman-teman ternyata perkuliahannya ada komponen thesis atau research, di US juga admission requirement university masing. Apakah memang mereka punya divisi yang akhirnya akan mencarikan calon supervisor yang cocok, mahasiswa juga tetap kewajiban untuk mencari calon supervisornya masing-masing. Tentunya kalau diharuskan mencari masing-masing, universitas juga sudah menyediakan list-list nama profesor-profesor
profesor yang memang bisa di-approach untuk bisa menjadi supervisor bagi student tersebut. Ya, tentunya saat mendekati profesor, kita juga sudah harus siap dengan research proposal, setidaknya yang basic. Karena profesornya juga mau tahu nanti kita mengadakan research tentang apa, menarik buat mereka, apakah ini hal yang baru sehingga mereka will untuk jadi supervisor, itu sangat menentukan nantinya. Tapi kalau kampusnya memberikan kemudahan untuk udah daftar aja dulu, nanti kami yang carikan, itu sih ya enak ya. Jadi student nggak pusing. Gitu, Mas. Oke, eh, sudah jelas ya teman-teman ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab langsung ya dari Malik Imam Zaki. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman, Bapak Ibu mau bertanya? Kalau di kolom chat sepertinya sudah terjawab semua ya. Kalau yang ini yang dari Mas Alif Imam Zaki udah ya tadi. Udah, terus dari Mas Saharudin. Oh iya, mungkin ada pertanyaan dari ada mahasiswa dari Makassar yang lulus kuliah S2 ke Jepang. Selain bahasa Inggris dan yang diperlukan, apakah ada keilmuan yang ditanyakan di luar dari bidang jurusan? Nah, ini mungkin ini ya teknisnya gimana gitu kalau misalnya mau mendaftar ke kampus di negara Jepang. Dari Mas Udo atau Mas Hengki bisa bantu jawab ya. Silakan Mas. Iya. IDP kebetulan hanya kerjasama dengan 6 English country. Sayangnya termasuk negara-negara Asia maupun ASEAN. Kalau Australia sih Asia masih bisa dibilang Asia ya, Asia. Tapi mereka English speaking country, sedangkan Jepang tak jadi ID, sayangnya bisa membantu. Iya, Saya sekalian jadi jawab ini ada yang sempat nanya apakah sistemnya, sayangnya tidak. Karena menjadi salah satu cara untuk memfilter siswa-siswa yang memang fokus dan sungguh-sungguh untuk akhirnya dapat yang mana, akhirnya comot-comot. Itu yang mereka nggak mau, karena mereka kan juga perlu effort untuk melakukan assessment. Oke. Terima kasih Mas Aldo. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait studi ini USA. Oke. Oke, tidak sepertinya ya. Atau oh ini ada kayaknya dari Mas Franciscus. Daripada ini, silakan Mas, nggak apa-apa. Panitia di untuk ya, oke, silakan. Mas Aldo Gila sendiri itu aplikasi fee-nya itu kita dibayar di muka atau setelah dapat LOA dibayar atau sebelumnya kita udah bayar. Jadi kayak kita masuk kuliah kan pasti bayar dulu nih di awal registrasi. Itu gimana ya gitu loh. Karena kebanyakan itu mesti bayar di muka gitu. Iya. Bagaimana? Betul. Walaupun kita kan pakai beasiswa gitu. Nanti urusannya Mas Tapi sama gimana ya? LPDP berarti. Minta reimburse-nya kalau emang LPDP dan fasilitas bahwa berapapun yang dikeluarkan aplikasi, nanti setiap membayar tentunya kampus, ini kan semua. Jadi bayarnya pun diwajibkan kartu kredit. Nah, setiap kali proses submit dan apply, mereka juga akan kasih receipt. Jadi berupa bisa di screenshot atau apapun, nanti bisa diajukan ke LPDP kalau memang LPDP mempunyai fasilitas seperti itu. Tapi sayangnya harus dibayar, Mas. Karena itu nggak Beda dengan dibayar, England ya? dokumen yang submit
mereka juga nggak tahu Mas daftar apa. Oh gitu. Beda dengan England ya Mas? Kalau UK kebanyakan kasih waiver, Mas. Iya, itu maksud saya. Makasih. Iya. Oke, saya rasa sudah jelas ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang luar topik ya. Nanti akan coba oleh teman-teman panitia. Bisa mungkin teman-teman yang bertanya topik nanti bertanya, teman-teman silahkan bergabung di grup WhatsApp yang panitia sudah siapkan ya. Kita fokus ke apa yang bahas dulu pada siang ini ya, khusus untuk teman-teman yang ingin lanjut di Amerika Serikat ya, ingin dibantu secara kasih ataupun itu, silakan ditanya di IDP. Oke, ada lagi pertanyaan Mas ya. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Hengki dan Mas Aldo. Sebelumnya kita mau persediaannya untuk tetap stay dulu untuk foto session ya. Jadi ada 90 peserta pemateri dan panitia yang masih stay. Jadi panitia yang bertugas untuk foto silakan. Saya akan membantu menghitung ya supaya teman-teman, jadi teman-teman yang masih bisa disilahkan untuk mematikan kamera ya, mengambil tempat yang pas ya, yang betul-betul muka teman-teman sudah jelas dan sudah terlihat cantik dan cakep ya. Oke, ambil senyum termanisnya, saya hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Satunya mungkin bisa di kepal ini tangannya biar semangat ini. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih banyak kepada Mas Hengki dan Mas Aldo atas waktunya berbagi kepada teman-teman yang ingin lanjut di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Jadi teman-teman yang mungkin ingin lanjut di Australia dan UK, silakan mengikuti kegiatan esok hari dan esoknya lagi ya. Jadi selama 3 hari turut akan dipaparkan semua dan memberikan informasi kepada kita semua bagaimana caranya untuk studi di luar negeri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Hengki dan Mas Aldo atas waktunya pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya saya serah balik kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih Kak Zuljalali wal Ikram telah memimpin dan sangat seru ya untuk hari ini ya, untuk siang hari. Terima kasih juga kami sampaikan kembali kepada DIP telah membagi materi itu akan bermanfaat untuk semua peserta kegiatan hari ini. Baik, kami mengingatkan kembali besok untuk materi studi in Australia akan lanjutkan pukul 9.45 sampai 12.00 WITA, dan in UK 28 Juli 2021 pukul 13.10 WITA. Jadi pastikan besok kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kegiatan Study Overseas with IDP. Semoga kita besok bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sekalian. Baik, tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama para hadirin. Terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga moderator hari ini. Saya selaku Andi Mawadah Hamzah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki dan Mas Aldo. Sama-sama, terima kasih. Tetap sehat selalu.